hak jud lana bisalami as-salatu salawatullahi alaih ya Rasul akrim lana biyadihil karamah salawatullahi alaih ya Rasul jud lana bisalami as-salatu salawatullahi alaih ya Rasul irham lana il azamah as-salatu wassalam salawatullahi alaih ya Rasul jud lana bisalami as-salatu wassalam salawatullahi alaih ya Rasul isfa' lana syafa'ah as-salatu wassalam salawatullahi alaih ya Rasul salam jud lana bisalami as-salatu wassalam salawatullahi alaih ya Rasul salam padamu kasih sayangi kami salawat dan salam untukmu salawat Allah atasnya ya Rasul salam alaik bisalami as-salatu wassalam salawatullahi alaih ya Rasul akrim lana biyadihil karamah as-salatu wassalam salawatullahi alaih ya Rasul muliakan kami salawat dan salam untukmu salawat Allah atasnya salawatullahi alaih ya Rasul salam alaih jud lana bisalami as-salatu wassalam salawatullahi alaih ya Rasul irham lana biyadihil azamah as-salatu wassalam salawatullahi alaih ya Rasul kasihanilah kami karena di tanganmu keagungan ya Rasul salam padamu kasih sayangi kami dengan salamu salawat salam untukmu salawat Allah
Ya Rasul jud lana bisalami assalatu wassalam salawatullahi alaihi. Ya Rasul isfa' lana biyadihi syafa'ah as-salatu wassalam salawatullahi alaihi. Ya Rasul berilah kami syafaat, di tangannya syafaat. Ya Rasul salam padamu, kasih sayangi kami, salawat dan salam untukmu, salawat Allah atasnya. Ya Rasul jud lana bisalami assalatu wassalam salawatullahi alaihi Allah atasnya. Ya Rasul jud lana bisalami assalatu wassalam salawatullahi alaihi. Wa Syekh Abdul Qadir Jailani. Syaikhulahum al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wal gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani Allah selalu memberkati hidup kita, menambah nikmat dan rezekinya kepada kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajat fi amri dunia, urusan dunia maupun urusan akhirat. Allahumma sahih jasadana wasabit imanana wa ahsin amalana wa ilal khair qaribna wa min syarri ab'idna waqdi hawaijana bid dini wad dunya wal akhirah wa likulli hawaijana bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengingatkan tentang sebuah hadis Nabi bahwa apabila seseorang berharap akhirat, maka Allah akan memberi kepadanya dunia untuknya. Tapi bila orang yang ingin mengharapkan dunia saja, Allah hanya memberi kepadanya dunia saja, tapi tidak akhiratnya. Seperti perkataan orang, barang siapa yang menanam padi, rumput pasti akan tumbuh. Tapi siapa yang menanam rumput, pasti tidak akan mungkin padi itu tumbuh di sekitar rumput itu. Subhanallah. Wijatatallah bijuhdika fid dunya aw talabaka daral akhirah. Apabila engkau taat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menahan hawa nafsumu dari berbagai hal godaan dunia-duniamu, aw talabaka, atau engkau menuntut kepada sesuatu daral akhirah, kehidupan akhirat, mencari tujuan hatimu yang sebenar-benar tujuanmu adalah akhiratmu, kunta, jadilah engkau min khawasillahi ajawajalla, engkau sudah termasuk kelompok makom manusia khawas.
namanya makom khawas. Manusia itu dibagi 3 tingkatan di dalam agama kita. Ada makom awam, ada makom khawas, dan ada makam khawasul khawas. Makam khawas ini sudah ada yang wali, sudah ada orang menjadi wali. Nah, sampai wali itu pada makam khawasul khawas. Jadi kalau begitu, kalau kita sudah merubah hati kita ini kita rubah, perasaan kita rubah, bahwa hidup ini untuk akhirat, apalagi yang tadi untuk hanya kepada Allah saja lagi, Masya Allah, kita sudah masuk langsung kepada golongan yang namanya istimewa. Yalah, coba ini lebihnya ilmu. Nanti ulun kisahkan padilat ilmu. Pian menggunakan logika pian. Begini, pian sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Dian dicatat. Pertanyaannya adalah setelah sholat 5 waktu, pian itu apa yang pian jaga? Menjaga keislaman pian. Jawab. Iman pian meningkat lah. Hah? Kalau meningkat nggak pernah ketinggalan lagi. Nih Mbah Anu ketinggalan, ya kah? Mbah Haji, oh setiap tahun Mbah Haji pian, tiap tahun umrah pian, tiap tahun haji dan umrah. Meningkatkah iman pian? Tidak. Yang meningkat itu hanya hitungan ibadah pian. Hitungan ibadah. Adakah jumlah hitungan ibadah itu akan membentuk kepribadian pian dekat dengan Allah Azza wa Jalla, lebih dekat daripada hari sebelumnya, lebih dekat dari waktu sebelumnya. Begini, iman itu harus kita tingkatkan. Iman itu harus kita. Apa yang bisa meningkatkan iman itu? Namanya ilmu. Allah yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Jelas. Kapannya maksudnya nih, bingung lah. Allah mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan bukan beramal saleh, bukan banyak sembahyangnya, bukan 10 kali 20 kali hajinya, tapi siapa yang diangkat Tuhan derajat? Utul ilma derajat, orang yang Allah berikan kepadanya ilmu. Bagaimana perumpamaan itu? Kenapa jadi menuntut ilmu itu sangat penting sekali? Begini, kita ini tidak tahu. Misalnya, pokoknya kita disuruh silahkan bapak-bapak menuju Gambut, kemudian sampai ke Martapura, kemudian sampai ke Rantau. Menujulah kita lain simpang atau bagian terus ya, menuju kita sampai Gambut. Kita sudah merasa selamat, duduk kayak kita. Disangka kita perintah itu sampai Gambut saja. Kenapa? Karena informasi mengatakan, menurut yang kita tahu itu kan ilmu, artinya iyalah mengetahui itu. Menurut informasi kita hanya sampai Gambut saja, sampai Gambut ya kita. Tapi ada orang lain yang lebih berpengetahuan. Menurut data yang diselidikinya, kita harus sampai ke Martapura. Maka orang yang kedua sampai ke Martapura. Tapi karena pengetahuannya hanya sampai Martapura, ya sampai Martapura saja juga ke dia. Tapi sudah lebih daripada di Gambut. Ada lagi yang lebih baik, orang yang tahu bahwa informasinya harus sampai ke Rantau. Maka orang yang ketiga ini dia sampai ke Rantau karena informasinya lebih lengkap. Maka setiap pengetahuan keagamaan itu yang meningkatkan imannya, yang mengangkat ketakwaannya, makin takwa dia kepada Allah Azza wa Jalla, maka ilmu itu jelas membedakan
tujuan orang membedakan keimanan itu menjadi meningkat adanya. Tidak sampai. Apa bedanya itu? Bukan ibadatnya beda. Yang dari gambut tadi kendaraannya sama, yang ke rantau tadi kendaraannya sama. Merek apa? Vario. Merek Vario sama. Ke rantau sama. Yang sampai di gambut tadi, andaikan dia tahu kendaraannya tuh masih bisa membawanya sampai ke rantau, ke Martapura ya lah. Tapi karena tidak tahu, kendaraannya hanya diolahnya, dibuatnya hanya sampai pada gambut saja. Iyalah, siapa yang salah? Nah, karena tidak kada tahu. Bahasa Banjarnya kada tahu tuh namanya bongol. Ya Allah, bahasa Banjarnya namanya bongol. Berarti gurulah di dalam Islam itu, kita dalam agama kita tuh jangan sampai bongol. Betul. Islam sudah. Islam itu apa aja? Islam itu syahadatain sudah dikerjakan. Apalagi? Nah, guru, sholat 5 waktu guru lah, berzakat, puasa, apa itu Bang? Naik haji, digawi sudah. Namanya itu memelihara agama. Memelihara agama makanya kita disuruh sembahyang sunat. Kenapa jadi sembahyang sunat rawatib? Supaya sempurna. Yang tadi kalau ada tidak sempurna, disempurnakan. Tapi itu saja tidak cukup. Ada lagi yang pian pelihara, namanya rukun iman. Iyalah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Al-Quran, percaya hari kiamat, yaumil akhir, hari pembalasan, percaya kepada qada dan qadar. Pian harus bisa memelihara. Nang apa memaksimalkan percayaan itu? Harus kita pelajari ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, mana mungkin? Tidak mungkin kita sampai. Nah, masih kurang lagi itu 2 tuh belum lengkap lagi. Ada lagi 1 dalam hadis Nabi. Namanya ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu. Kalau kamu beribadah, jar Nabi, ka'annaka tarahu, engkau seolah-olah melihat Tuhan. Fa'ilam taroka, fa'ilam taroho, bila engkau tidak dapat melihat Tuhan, fa'innallaha yaroka, Allah yang mengawasi kamu, merasa kamu diawasi oleh Allah. Ini tidak bisa kalau tidak belajar. Tidak mungkin kalau pian sembahyang biar 1000 rakaat, 200.000 rakaat, naik haji banyak pada orang 10 kali dalam setahun. Misalnya nih, tidak bisa mencapai titik namanya ihsan. Kapan ihsan diperoleh? Belajar lewat ilmu. Bila kawa ilmunya baru dicoba-coba dijalankan, baru bisa. Siapa caranya? Duduk belajar, balantak ilmu. Apa ilmunya? Nih salah satunya, rubah tujuanmu. Jangan hanya sampai di gambut, jangan hanya sampai di Martapura, tapi tujuanmu adalah sampai di rantau, gerbang terakhir, atau Tanjung misalnya, sampai Tanjung. Jalani. Kalau tidak mampu juga, nanti biasa aja. Nanti kalau ada halangan dan macam mana, tahu kita takdir kita ya lah. Bisa aja mungkin sampai aja sampai rantau, alhamdulillah. Daripada yang tadi sampai di mana di gambut, santai aja nih, guringan di situnya. Itu nang banyak yang kisah umat Islam tuh setelah mengerjakan sholat 5 waktu sudah ndak tahu lagi, dia tidak mau lagi menuntut ilmu dan tidak mau lagi merubah kualitas amal-amal yang dikerjakannya. Maka orang-orang itu tentu merugi namanya. Maka sampailah kamu pada tingkat yang khawas, orang yang sudah istimewa, wa ahli ta'atihi, dan menjadi orang yang ahli taat kepada Allah, wa mahabbatihi, dan mampu mencintai Allah dan Rasulnya, wa hasalta lakal akhirah, maka engkau akan mencapai akhirat, wahiyal jannah, itulah jannah surga Allah, wa jawarullah azza wa jalla, itulah dinding-dinding Allah, itulah lingkungan Allah,
wa khidmatuka dunya, dan khidmatmu pada dunia, payatika kismuka allazi qadara laka minha, apa yang kamu lakukan terhadap dunia Allah berikan kepadamu karena khidmatmu kepada Allah. Allah berikan secukupnya saja untuk dunia ini, sebagaimana Allah berikan kepada hamba-hamba yang lain. Hamba-hamba yang lain yang tidak beriman pun Allah ada berikan kepada mereka secukupnya atas dunia ini. Iyalah, makanya jangan berburuk sangka kepada Allah. Kenapalah gurulah jar, ulun guru ya aneh benar. Begitu ulun sholat 5 waktu rezeki ulun sempit jar. Apa gawian ikan menang jadi jar si anu nih ulun guru lain anang nama ulun bah nama ikan siapa ulun nama ulun Paloy. Oh iya kah ulun guru kenapakah habis bila sholat 5 waktu rezeki ulun sempit? Apa yuk guru? Tapi bila ulun tidak mengerjakan sholat 5 waktu guru mah rezeki ulun luas benar, banyak benar rezeki. Wah luas seberapa luasnya aja guru? Kawalah mengganti sepeda motor karena kawa juga pangguru itu bersih sempit juga aja guru. Nasib juga. Tidak ada urusannya agama dengan dunia. Jangan dikaitkan dunia dengan agama, seolah-olah kalau mengerjakan agama itu sakit rezeki, itu salah. Maka harus dipahami, kita mengerjakan dunia itu sebagai kita untuk sementara hidup saja, ya enggak? Sudah juga kita ini berusaha mau sugih juga. Siapa sini hendaklah semuanya jadi presiden adalah hendak kayak semuanya lah. Mun kawa ya kalah. Tapi realitanya kawa lah jadi presiden nggak bisa. Jadi apa selain presiden? Jadi orang penyugihnya di Banjar pingin lah pian lah jadi orang sugih sebanjaran. Nah nggak bisa juga. Ini aja guru amalan supaya sugih, nah gurunya sendiri kada sugih sidinnya. Ya, berarti sidin kada mengamalkan juga kan sidinnya. Nah, ya kayak apa itu banyak rahasia di situ. Tapi kita tidak boleh bersangka buruk. Maka kembali, ketika kita beragama tidak ada hubungannya kita belajar agama kuat-kuat dengan rezeki kita. Kalaupun belajar agama itu jadi sulit, rezeki kita dusta itu. Malah justru sebalik. Coba himati agama, insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan pada kita. Ya lah, kebahagiaan itu macam-macam. Ada nang rumah sewaan aja tapi bahagia, masya Allah enaknya. Aku jopaloi biarpun miskin tapi bahagia. Jopaloi penting itu. Mun kayak itu jaga rebus, mudahan ikam loilah miskin terus lo aja. Supaya bahagia dia kamu. Nah, ini salah makin tak lulup lah. Nah, kembali tadi itu kita kembali ke laptopnya lah, kembali kepada pesanggerahannya, tujuan hati kita. Ini yang dirubah, ini hanya tujuan hati kita. Ayo kerjakan seperti semula, ibadah seperti semula. Kendaraannya tetap seperti Vario saja, tapi Vario itu bisa menuju ke rantau. Jangan hanya ke Gambut saja, jangan ke Martapura, tapi ke rantau. Nah, is likulli tabi likhaliqiha wa maulaha wa huwa azza wa jalla. Itulah, maka kuatkan hatimu ketika melakukan apa saja dalam hidup ini. Tujuannya satu saja, illallah, kepada Allah aja wajah likul lisain dalam segala urusan. Masya Allah. Berkisah kaulun. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin taji abdalin sholatan tubarikuna biha rizqa wa amala sholih wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat dan keberkahan kepada Nabi Muhammad penghulu karunia,
suatu salawat yang memberkahi kami dengannya akan rezeki dan amal soleh. Salawat wan keberkahan pada kulanya wan papadaannya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau pemberi maaf yang mulia, menyukai kemaafan. Maafkanlah atas segala kesalahanku. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Aku mohon ridhomu wan surgamu, dan aku berlindung padamu dari kemarahanmu dan dari dimasukkan pada api nerakamu. Allahumma sholli wa barik Muhammadin tajil abdolin salatan tubarikuna biha rizqa wa amala sholih wa ala alihi wa sahbihi. Bapirik-pirik acan wan sambal tomat sehat badan.